Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, alhamdulillah ketemu lagi ya dengan ibu pada hari ini. Nah, pada hari Kamis ini kita akan kembali belajar di tema 5 subtema 2 dengan muatan bahasa Indonesia dan juga PPKN dan juga SBDP ya. Nah, di sini kita akan melengkapi pembelajaran kita pada hari Senin yang terdahulu. Masih di tema 5, subtema 2 ya. Untuk muatan bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, pada pembelajaran terdahulu di pembelajaran 1 kemarin juga kita sudah mempelajari tentang menggunakan ungkapan permintaan maaf ya. Kalian masih ingat ya, kita menggunakan permintaan maaf tersebut dengan diucapkan dengan tulus ya, dengan hati yang tulus, nah tidak terpaksa ya. Nah, permintaan maaf tersebut kita lakukan bisa kita ucapkan kepada kakak kita, adik, orang tua kita, ataupun juga kepada teman kita ya. Misalnya kemarin kalian pernah melakukan kesalahan, misalnya ketika di sekolah lari-lari dan kemudian menabrak temannya dan akhirnya buku temannya terjatuh berhamburan, maka kemudian kamu bisa mengucapkan permintaan maaf misalnya ya. Seperti ini misalnya, aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Nah, begitu ya. Ini merupakan ucapan permintaan maaf ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang menanggapi permintaan maaf ya. Nah, misalnya kalau kita sudah melakukan suatu kesalahan dan kemudian kita meminta maaf, maka orang yang kita minta tersebut permintaan maafnya juga harus ditanggapi dengan ucapan yang bagus ya, yang baik ya, yang tidak membuat teman kalian tersinggung. Misalnya di sini ya, kata temannya, maaf aku tidak sengaja menjatuhkan bola bekelmu. Nah, ditanggapi dengan kata-kata, ya tidak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya lagi kemarin ibu jelaskan bahwa ada kamu lari-larian di sekolah kemudian menjatuhkan buku temannya ya. Misalnya kamu kemudian meminta maaf, maaf aku telah menjatuhkan buku-bukumu. Nah, kemudian bisa ditanggapi dengan kata-kata, oh tidak apa-apa. Aku juga tadi berbuat kesalahan juga karena tidak hati-hati jalannya dan tidak melihat kalau kamu ada. Nah, seperti itu ya. Kita bisa menanggapi permintaan maaf. Nah, jika kita bisa saling memaafkan seperti ini, maka kehidupan kita akan menjadi rukun ya. Kalian akan menjadi saling sayang dengan teman-temannya ya. Nah, selanjutnya pembelajaran kita bahasa Indonesia di sini juga tentang mengungkapkan kekaguman melalui lagu dan puisi ya. Rasa sayang dengan teman ya. Nah, setelah kalian hidup rukun dengan teman, kalian akan merasakan saling menyayangi dengan teman. Kalian bisa mengungkapkannya melalui lagu dan puisi ya. Misalnya di sini juga kekaguman pada bunga melati misalnya di sini ya. Nah, bunga melati putih bersih, harum semerbak sungguh indah. Nah, ini merupakan kekaguman ya berbentuk puisi ya, menunjukkan kita kagum atau suka dengan keindahan bunga melati ya. Nah, mengungkapkan rasa sayang tadi ya, di samping dalam sebuah puisi bisa juga kita ungkapkan dalam sebuah lagu ya, misalnya dalam lagu Sayang Semuanya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya ya. Nah, dengan menyanyi lagu gembira, kalian bersama teman akan membuat suasananya menjadi bertambah riang ya. Nah, kebersamaan dengan teman dapat menumbuhkan rasa persahabatan ya. Kita ungkapkan tadi dalam bentuk puisi dan juga dalam bentuk lagu ya. Untuk muatan PPKN di sini kita akan mempelajari tentang mematuhi aturan dalam permainan.
Nah, pada hari Senin kemarin, Ibu sudah menjelaskan ya pada pembelajaran satu tentang aturan. Kalian masih ingat apa itu aturan? Iya, aturan adalah apa hal-hal yang boleh kita lakukan dan juga tidak boleh kita lakukan yang harus kita patuhi ya. Dengan peraturan maka akan membuat kehidupan kita menjadi tentram ya, menjadi rukun jadinya dengan teman. Nah, di sini pada pembelajaran 3 ini kita akan mempelajari tentang salah satu aturan dalam bermain ya. Nah, misalnya kalian bermain lompat tali di sini ya. Nah, ketika melompat tali mungkin saja ketika kita meloncat tersebut talinya jangan sampai menyentuh kaki seperti itu. Nah, jika kita melanggar peraturannya maka berarti permainannya kita di situ mungkin di sini bisa kalah ataupun kita bisa berganti dengan pemain yang lain ya. Misalnya juga ya kalian bermain petak umpet. Nah, teman kalian yang jaga dia tidak boleh mengintip ketika teman-teman yang lain bersembunyi ya. Nah, setiap permainan itu peraturannya pasti sama ya. Harus jujur dan juga sportif ya. Sportif artinya dia menerima kekalahan dirinya. Misalnya kalau dia memang kalah, jadi dia harus mengakui kekalahannya. Jangan sampai dia berbuat curang dengan marah-marah misalnya ya. Hal itu jangan sampai kalian lakukan ya. Nah, dengan mematuhi peraturan maka kalian akan bermain semakin menyenangkan ya. Nah, juga bermain bersama teman pun akan menjadi pengalaman yang indah, menjadi pengalaman yang berkesan. Nah, di sini juga bisa kalian lihat ya di pembelajaran 6 tentang menjelaskan aturan dalam permainan ya. Nah, setiap bermain kalian harus ada peraturannya ya. Dengan peraturan maka permainannya akan berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Muatan SBDP masih di gerakan tari ya. Kalau di pembelajaran 1 kita kemarin tuh meniru tentang gerakan tumbuhan. Kalian sudah menggerak-gerakkan bagaimana tumbuhan yang ditiup angin ya, dan juga bagaimana tumbuh-tumbuhan yang bergerak-gerak ranting-rantingnya ya. Kalian sudah menirunya kemarin, dan di sini kita akan meniru lagi gerak-gerakan tumbuhan jenis tumbuhan air ya. Nah, gerakan tari meniru gerakan tumbuhan air ini dia agak lebih lambat ya. Nah, badan dan tangan meliuk-liuk ya dengan lembut ya. Tetapi kalian masih ingat tumbuh-tumbuhan dia tidak bisa bergerak berpindah tempat. Jadi kaki kalian tetap di tempat. Kiranya pembelajaran kita cukup pada hari ini ya. Nah, semoga kalian dapat memahaminya. Kalau kurang mengerti bisa kalian tanyakan, minta bantuan kepada orang tua. Dan juga jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu kalian belajar dari rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.